Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kasih Tuhan tetap nyata kepada kita semua. Pada kesempatan ini, hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020, tidak terasa kita sudah berada di bulan Juli dan kita selalu menikmati kemurahan, kebaikan, cinta kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Malam ini saudara-saudara, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman-Nya, firman yang akan menjadi kekuatan dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Marilah saudara-saudara kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri, Bapa yang menjaga dan memelihara kami. Kami datang padamu Tuhan pada saat ini, kami mengagungkan Engkau, bahkan juga merindukan firman-Mu untuk kami renungkan di malam ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, sehingga firman yang kami akan baca dan renungkan ini sungguh mengambil bagian di dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya kasih-Mu akan tetap nyata bagi kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, malam ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-20 pada ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah, ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Saudara, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Tuhan merancang yang baik bagi kita. Demikian tema yang saya pilih pada saat ini. Saudara, jika kita hidup dalam Tuhan, pasti Tuhan yang merancang hidup kita. Konsekuensi dari hidup menyerahkan diri pada Tuhan adalah membiarkan Tuhan menata kehidupan kita. Membiarkan Tuhan membentuk hidup kita. Merancang hidup kita. Dan kita selalu percaya dalam iman. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk kita semua. Ya, kadangkala hal yang buruk memang terjadi. Tapi percayalah saudara-saudara bahwa dari kondisi yang buruk itu, Tuhan akan memperlihatkan bahwa di situ cinta kasih-Nya dan kebaikannya akan tetap nyata bagi kita. Pembacaan kita pada kesempatan ini saudara-saudara tentang Yusuf, di mana diungkapkan bahwa ketika ayahnya telah meninggal, maka saudara-saudara Yusuf datang
Lalu mereka mulai mengalami suasana yang takut. Sebab dalam pikiran mereka, jangan-jangan Yusuf ini akan membalas segala sakit hatinya kepada kita. Yang selama ini Yusuf belum membalas sakit hatinya sebab mereka masih memiliki ayah. Sekarang tidak lagi. Terpikir jangan-jangan Yusuf akan membalas semua sakit hatinya. Sebab itu saudara-saudara, Yusuf mengirim utusan untuk menghadap Yusuf. Bahwa mereka rindu supaya Yusuf tetap membiarkan mereka ada. Saudaraku yang kekasih, kalau yang dipikirkan oleh saudara-saudara Yusuf adalah suasana yang takut menghadap Yusuf, sebaliknya apa yang ada dalam pikiran Yusuf berbeda. Yusuf justru menangis ketika ia melihat saudara-saudaranya. Yusuf justru merasa bahwa ia tidak layak untuk membalas kesalahan yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Karena itu Yusuf menghibur saudara-saudaranya, menguatkan mereka. Yusuf tidak berkata kasar kepada saudara-saudaranya. Justru Yusuf mau supaya saudara-saudaranya memahami bahwa sesungguhnya ia tidak bermaksud jahat. Saudara yang kekasih, Yusuf menerima dalam iman bahwa semua rasa sakit, semua kepedihan, semua kekejaman yang terjadi dalam dirinya, yang diperlakukan oleh saudara-saudaranya, adalah sebuah bagian dari rencana Tuhan yang terbaik untuk dia. Ini pandangan yang sangat jauh ke dalam yang diperlihatkan Yusuf. Dia justru melihat dengan pasti bahwa apa yang ia alami, apa yang ia rasakan, semuanya itu untuk membentuk dia dalam sebuah sikap yang baik untuk menjadi seorang yang berkenan bagi Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, Yusuf percaya dalam rencana Allah. Sekalipun dia harus menderita, dia percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik untuknya. Saudara, kalau Allah berjanji bahwa Dia akan merancang damai sejahtera untuk siapa saja, maka saudara-saudara, kita akan melihat setiap penderitaan itu sebagai hal yang akan membentuk kita menjadi seorang yang lebih baik, seorang yang lebih kuat. Ya, kita harus percaya hal ini. Memahami apa yang terjadi pada diri Yusuf membuat kita juga memandang bahwa apa yang Tuhan mau berikan bagi kita adalah yang terbaik. Memang ada banyak orang ketika berhadapan dengan situasi yang berat, lalu kemudian mengatakan, masih bisakah Tuhan menolong saya? Masih bisakah saya menghadapinya? Di masa pandemik ini ada begitu banyak hal yang kita lihat, saudara-saudara. Ada orang yang pendapatannya mulai berkurang. Ada orang yang harus kehilangan pekerjaan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang kita harapkan ada tetapi tidak bisa hadir. Sehingga kadang kita merasa bahwa masihkah Tuhan merancang yang terbaik untuk kita? Tapi saya mau mengatakan bahwa apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi di masa kini yang kita rasakan dengan penyebaran COVID-19, saudara-saudara, sesungguhnya semua berada dalam kendali Tuhan. Tidak ada satupun hal yang terjadi di dalam dunia ini di luar kendali Tuhan. Semua dalam kendalinya. Dan kita akan selalu percaya bahwa apa yang terjadi ini mau mengajak kita untuk kembali merenung bagaimana sebenarnya kehidupan kita selama ini. Kalau kita merenung, kita akan menemukan yang terindah dalam perjalanan kehidupan kita. Minimal saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan mau supaya kita kembali berada dalam keluarga, berkumpul bersama keluarga. Minimal kita kembali mengoreksi kehidupan kita.
Apakah selama ini kita belajar untuk hidup sehat atau tidak? Banyak pelajaran yang kita dapatkan di masa-masa pandemik ini. Nah, saudara-saudara, Tuhan membentuk yang terbaik untuk Yusuf. Dan ini dipahami oleh Yusuf bahwa penderitaan, kesusahan yang ia hadapi pada akhirnya ia akan menghadapi sebuah kehidupan yang lebih baik. Dia sadar bahwa hidupnya dipakai Tuhan, dirinya dipakai oleh Tuhan untuk sebuah karya yang besar bagi keluarganya, bagi bangsanya. Nah, karena itu kita pun juga belajar bahwa kejadian demi kejadian yang kita hadapi, pada akhirnya kita akan memahami bahwa dalam kesemuanya itu rancangan Tuhan yang terbaik untuk kita. Pasti ada yang terindah yang Tuhan perlihatkan dalam kehidupan kita. Karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah selalulah menyaksikan bahwa kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang menuntun kita untuk melakukan hal yang terbaik untuk kita sebagai anak-anaknya. Sehingga jangan berputus asa, sehingga jangan kita merasa sendiri, tetapi selalulah melihat Tuhan bahwa rancangannya adalah yang terbaik untuk perjalanan kehidupan kita. Amin. Kita akan mengangkat pujian bersama, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau telah menuntun kami, memberikan waktu yang terbaik bagi kami untuk memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Belajar dari kehidupan Yusuf yang selalu memahami bahwa semua penderitaan yang dialaminya adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk membentuk dia menjadi seorang pribadi yang kuat. Rancangan Tuhan untuk membukakan jalan bagi bangsanya, bagi keluarganya. Dan karena itu, biarlah kami juga selalu memahami bahwa Tuhan merancang yang terbaik dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, penderitaan, pergumulan, dalam kesemuanya itu ada rancangan Tuhan yang terindah untuk kita anak-anaknya. Kiranya firman yang kami dengarkan ini akan selalu menguatkan kami.
Berkatilah semua jemaat-Mu yang ada di Jemaat Satria Kasih. Biarlah semua jemaat-Mu akan tetap teguh, kokoh, dan kuat menghadapi hidup ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang menghadapi persoalan ekonomi, persoalan pendidikan anak-anak, persoalan komunikasi, Engkau hadir untuk memampukan kami melewati semuanya dengan baik. Yang bersuka cita Tuhan memberikan kesempurnaan dari sukacita mereka. Berkati para orang tua kami, para bapak ibu lansia, Tuhan beri kekuatan agar terus tenang dan sabar menghadapi masa tua. Berkati semua pelayanan majelis gereja, biarlah tetap teguh di dalam mengerjakan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan berkatilah bangsa dan negara kami, berkati semua umat-Mu di muka bumi ini, di tengah-tengah masa penyebaran COVID-19 yang kami alami, biarlah kami tetap teguh dan meyakini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami. Berkatilah pemerintah kami untuk terus berjuang memberikan yang terbaik bagi masyarakat, terutama memutuskan mata rantai penyebaran dari COVID-19. Oh Bapa, sertailah kami malam ini. Semoga kami melewatinya dengan tenang dalam kekuatan dan cinta kasih Kristus, sehingga kami selalu berharap padamu dan meyakini rancangan Tuhan adalah yang terindah untuk kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Semua kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang boleh menyaksikan siaran ini. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah renungan malam ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi dan menjalani hari-hari kehidupan kita kini dan selamanya. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk siapapun yang boleh menyaksikan renungan malam ini. Tuhan memberkati, salam sehat. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.